Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatu rabbih wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah karena pada kesempatan malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah untuk sama-sama menuntut ilmu. Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan taslim semoga selalu tersampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya sampai hari kiamat. Kita masih melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, 3 landasan utama, yaitu mengenal Allah, mengenal agamanya, dan mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk pada landasan yang ketiga, yaitu mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Nabi kita namanya adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, dari suku Quraisy, dan Quraisy dari keturunan Nabi Ismail, dan Nabi Ismail dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan beliau umurnya adalah 63 tahun, 40 tahun sebelum diangkat menjadi nabi, dan 23 tahun setelah beliau diangkat menjadi nabi. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, "Nubbi'a bi Iqra wa ursila bil Muddatsir." Rasulullah itu diangkat menjadi nabi dengan surat surat Iqra, dan beliau diangkat menjadi rasul dengan surat Al-Muddatsir, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Itu beliau menerima wahyu pertama kali, dan wahyu pertama kali itulah beliau sudah dinobatkan atau diangkat menjadi seorang nabi, belum diangkat menjadi rasul. Selang beberapa bulan barulah beliau diangkat menjadi seorang rasul, dan itu dengan surat Al-Muddatsir ayat 1 sampai ayat 5. Kemudian kata beliau, wa baladuhu Makkah wa hajara ilal Madinah. Adapun tempat kelahirannya atau tempat tinggalnya adalah Makkah Al-Mukarramah, dan beliau hijrah ke kota Madinah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghabiskan waktunya atau menghabiskan umurnya lebih banyak di Mekah. Beliau hidup di Mekah itu selama 53 tahun. 53 tahun. 40 tahun sebelum menjadi nabi, dan setelah menjadi nabi 13 tahun. Semuanya 53 tahun beliau hidup di Mekah. Jadi dari lahir sampai umur 53 tahun. Bayangkan gimana rasa cintanya kepada tanah air itu. Beliau mungkin bepergian beberapa saat ya untuk berdagang misalkan. Kemudian beliau kembali lagi ke Mekah. Jadi tidak pernah berpindah dari Mekah sama sekali. Dan ini bisa kita rasakan gimana kecintaan Rasulullah kepada Mekah. Dan bisa kita rasakan bagaimana sakit hati beliau atau rasa sakitnya, rasa kecewanya beliau tatkala beliau itu diusir. Beliau terusir dari kampung halamannya. Ya, gimana sakitnya. Selama ini dia dari kecil sampai besar hidup di situ, tapi tiba-tiba terusir dari kampung halamannya. Ini tentunya kesedihan yang luar biasa bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau berhijrah ke Madinah. Beliau berhijrah ke Madinah dan beliau tinggal di Madinah sampai beliau meninggal dunia. Dan beliau meninggal dunia di kota Madinah. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ba'athahullahu bin nadharah 'anis syirki wa yad'u ila tauhid.
Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau untuk memberikan peringatan kepada manusia dari kesyirikan, wa yad'u ila tauhid, dan mengajak manusia kepada tauhid. Nah, inilah inti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ingin tahu apa sih inti ajarannya Rasulullah, intinya ajaran Islam, ya tauhid. Intinya ajaran Islam adalah menjauhi kesyirikan. Adapun syariat Islam yang lain itu hanya mendukung masalah tauhid ini saja. Jadi syariat Islam itu adalah bangunan di atas pondasi tauhid. Jadi pondasinya itu adalah tauhid, menjauhi kesyirikan. Syariat-syariat yang lain itu bangunan di atasnya agar sebuah bangunan itu bisa sempurna. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semenjak diutus menjadi rasul. Jadi kalau waktu diutus menjadi nabi, beliau tidak membawa ajaran baru dan beliau tidak diperintahkan atau tidak diwajibkan untuk mendakwakan. Karena di antara pendapat jumhur ulama, perbedaan antara nabi dan rasul, dan ini pendapat yang dipilih oleh Syekh Utsaimin, yaitu nabi seorang laki-laki yang mendapatkan wahyu dari Allah dan tidak diperintahkan untuk menyampaikan kepada manusia. Ini nabi. Dia mendapatkan wahyu dan dia diperintahkan untuk melakukan ibadah atau untuk melakukan penyembahan kepada Allah, tapi tidak diperintahkan untuk menyampaikan wahyu itu kepada manusia. Adapun Rasul, yaitu seorang laki-laki yang mendapatkan wahyu dari Allah dan sekaligus diperintahkan, diwajibkan untuk menyampaikan kepada manusia. Rasulullah ketika mendapatkan surat Al-Muddathir, ya ayyuhal muddathir, kum fa'andir, wahai orang yang berselimut, bangkit dan berilah peringatan. Nah, peringatan apa yang diperintahkan oleh Allah ketika Nabi disuruh untuk bangkit? Wahai orang yang berselimut, bangkit dan berilah peringatan. Peringatan apa yang disuruh untuk diperingatkan kepada manusia? Maka maksudnya peringatan untuk jangan berbuat kesyirikan. Semenjak itu beliau memperingati umatnya dari bahaya kesyirikan sampai detik-detik beliau akan meninggal dunia. Berarti hidupnya beliau isinya memberikan pengajaran atau memberikan peringatan dari bahaya kesyirikan sejak diutus menjadi rasul sampai beliau menghembuskan nafasnya yang terakhir. Masya Allah. Di detik-detik beliau mau meninggal saja, beliau masih sempat memperingati umatnya dari bahaya kesyirikan. La'anallahu al-yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Ya Allah melaknat orang Yahudi dan orang Nasara karena menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Dan beliau juga sempat berdoa kepada Allah, Allahumma la taj'i qabri wathanan yu'bad min dunillah. Ya Allah, engkau jangan sampai jadikan kuburanku ini berhala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini detik-detik beliau sedang sakaratul maut, masih sempat-sempatnya mengingatkan umatnya. Ini menunjukkan apa? Bahwa memperingati manusia dari kesyirikan ini masalah yang sangat penting. Tapi kok zaman sekarang para ustadz, para mubalik, para kiai kok kayaknya tidak menyentuh masalah kesyirikan. Memperingati manusia kok tidak memperingati dari kesyirikan. Seakan-akan kesyirikan itu perkara yang remeh. Seakan-akan kesyirikan itu tidak apa-apa atau perkara yang tidak berat. Padahal kesyirikan itu perkara yang sangat menakutkan, perkara yang sangat mengerikan, dan perkara yang sangat besar. Kalau dia meninggal dunia berbuat kesyirikan, belum tobat kepada Allah, tempat kembalinya neraka selama-lamanya. Bayangkan, neraka selama-lamanya. Siapa yang tidak takut ketika mendengar ayat, mendengar hadis ancaman seperti ini? Orang yang berbuat kesyirikan, tempat kembalinya neraka selama-lamanya, diharamkan baginya surga. Kata Allah, innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar.
wa ma lidzalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka Allah haramkan baginya surga, dan tempat kembalinya pasti neraka jahanam, karena Allah sudah haramkan surga baginya. Wa ma lidzalimina min ansar, dan tidak ada bagi orang-orang zalim itu penolong sedikit pun. Maka kita harus tanamkan dan kita harus sampaikan kepada sesama kaum muslimin bahwa kesyirikan itu perkara besar yang harus senantiasa diingatkan, disampaikan kepada kaum muslimin. Tiap kali khutbah Jumat, tiap kali khutbah Idul Fitri, Idul Adha, tiap kali pengajian, tiap kali tablik akbar, ceramah, wasiat, maka selalu sampaikan bahaya kesyirikan, karena sangat mengerikan. Dan sampaikan tentang tauhid, gimana keuntungan bagi orang-orang yang bertauhid, meninggal dunia sedangkan dia tidak berbuat kesyirikan, atau dia sudah tobat dari kesyirikan, dia betul-betul mentauhidkan Allah, maka keuntungan keberhasilan yang besar, yaitu apa? Pasti masuk surga. Masya Allah. Sebesar apapun dosa-dosanya, sebejat apapun orangnya, kalau dia orang yang bertauhid, tidak berbuat kesyirikan sebelum meninggal dunia, tempat kembalinya pasti surga. Makanya para nabi itu tidak bosan-bosan mengingatkan umatnya dari tauhid, dari kesyirikan, dan mengajak kepada tauhid. Asalkan dia punya tauhid, insya Allah selamat. Tapi kalau tidak punya tauhid atau dia berbuat kesyirikan sebelum meninggal dunia, maka inilah yang dikhawatirkan. Wa dalilu qauluhu ta'ala, adapun dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhal muddatsir qum fa'andir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujaja fahjur wa la tamnun tastakbir wa li rabbika fasbir. Jadi dalil tentang Rasulullah itu diutus untuk memberi peringatan dari kesyirikan, dalilnya surat yang kita baca ini, surat Al-Mudaththir. Yaitu artinya, wahai orang yang berselimut, bangunlah lalu berilah peringatan, dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa menyembah berhala tinggalkanlah. Dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu maka bersabarlah. Surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai ayat 7. Lalu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menjelaskan apa maksud dari surat yang kita baca ini. Wa makna kum fa'andir, adapun yang dimaksud dengan kum fa'andir, bangkit dan berilah peringatan, yundiru anis syirki wa yad'u ila tauhid, yaitu memberi peringatan dari kesyirikan dan mengajak manusia kepada tauhid. Ini yang tadi kita singgung. Dan begitulah inti ajaran seluruh para nabi. Dan inti ajaran seluruh para rasul adalah memberikan peringatan dari kesyirikan, mengajak manusia kepada tauhid. Rasul yang pertama Nabi siapa? Rasul yang pertama Nabi Nuh alaihi salam sampai Rasul yang terakhir Nabi Muhammad, semuanya memberi peringatan dari bahaya kesyirikan. Wahai kaum, tinggalkan kesyirikan. Wahai kaum, marilah mentauhidkan Allah. Hanya menyembah Allah saja, beribadah kepada Allah saja, jangan menyembah kepada selainnya. Itu seluruh dakwah para nabi. Itu inti ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Inti ajaran yang Allah berikan, Allah sampaikan kepada manusia dari seluruh para nabi yang untuk disampaikan kepada seluruh manusia, yaitu ini, masalah tauhid dan masalah tinggalkan kesyirikan. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada tiap-tiap rasul, atau kami telah mengutus pada tiap-tiap umat itu seorang rasul. Ini dalil bahwa setiap umat, baik dari segala generasinya, itu selalu ada rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan rasul ini ada yang kita kenal, ada yang belum kita kenal.
Ada yang namanya kita ketahui, ada yang namanya tidak kita ketahui. Tapi kita percaya bahwa tiap generasi, tiap umat itu pasti ada Rasul yang Allah utus kepada mereka. Dari zaman Nabi Nuh sampai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Adapun dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Nuh, maka tentu agamanya sama. Belum ada penyimpangan sama sekali. Penyimpangan itu baru muncul di zamannya Nabi Nuh alaihi salam. Sebelum zamannya Nabi Nuh belum ada penyimpangan. Semua manusia berada di atas fitrah. Apa itu fitrah? Yaitu menyembah kepada Allah, tidak ada kesyirikan sama sekali. Dan itu selama asyara qurun. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, jarak antara Nabi Adam sampai Nabi Nuh itu 10 qurun. 10 abad. Ya, itu 10 abad. Semua manusia ketika itu mentauhidkan Allah, tidak pernah berbuat kesyirikan. Baru muncul di zamannya Nabi Nuh. Nah, setelah muncul kesyirikan, maka mulailah Allah mengutus tiap-tiap umat itu, tiap-tiap generasi itu para rasul. Tujuannya apa? Untuk memperingati manusia dari kesyirikan, mengajak mereka kepada tauhid. Dan sungguh kami telah mengutus pada tiap-tiap umat itu seorang rasul untuk memberitahukan ani'budullaha, sembahlah Allah saja dan jauhilah togut. Ya, yang dimaksud dengan togut kata Imam Malik adalah ma yu'bad min dunillah, segala sesuatu yang disembah selain Allah itu namanya togut. Baik, jadi inilah dakwanya seluruh para nabi dan seluruh para rasul. Semua ajaran mereka adalah tauhid. Maka kalau kita pengen selamat, pengen seperti para nabi dan rasul, mereka semua sudah pasti selamat, mereka semua sudah pasti mendapatkan ridhonya Allah, maka ikuti jalan ini, yaitu jauhi kesyirikan dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa rabbaka fakabbir. Jadi di ayat yang ketiga Allah mengatakan wa rabbaka fakabbir. Apa maksudnya wa rabbaka fakabbir? Ai azimhu bitauhid. Dan kepada Tuhanmu maka agungkanlah. Apa yang dimaksud dengan mengagungkan Allah? Yang dimaksud dengan mengagungkan Allah adalah dengan mentauhidkannya. Kalau ada orang yang tiap hari baca nama Allah atau tiap hari nyebut-nyebut nama Allah, tapi ternyata dia berbuat kesyirikan, dia tidak dinamakan orang yang mengagungkan Allah. Atau dia sangat rajin, setiap ada panggilan Allah langsung dia datang, langsung dia penuhi. Panggilan untuk sholat, panggilan untuk haji, panggilan untuk puasa, panggilan untuk zakat, panggilan sedekah. Panggilan-panggilan ini, seruan-seruan ini untuk menuju kepada ibadah, beliau atau orang ini langsung penuhi, langsung dia jalankan. Tapi dia berbuat kesyirikan, maka orang ini tidak dinamakan mengagungkan Allah, sekalipun dia rajin ibadah. Yang dimaksud dengan orang yang mengagungkan Allah adalah yang mentauhidkan Allah. Dan tentunya pengagungan ini berbeda-beda satu orang dengan orang yang lain. Setiap orang yang bertauhid pasti mereka ini mengagungkan Allah, tapi tingkatan pengagungan masing-masing orang itu tidak sama. Ada yang pengagungannya levelnya sangat tinggi, ada yang pengagungannya levelnya hanya standar atau hanya level yang paling bawah. Tapi dia tetap dinamakan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang yang tidak mentauhidkan Allah alias orang yang berbuat syirik, dia telah menghina Allah. Dia telah melecehkan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Syekh Abdurrahman Ibn Hasan Al-Syekh yang mensyarah kitab Tauhid. Beliau punya buku namanya Fathul Majid. Dalam buku Fathul Majid, beliau menjelaskan alasan kenapa dosa syirik itu kok tidak diampuni sama Allah Subhanahu wa taala, sedangkan dosa-dosa yang lain selalu diampuni sama Allah. Sebesar apapun dosa itu. Orang membunuh 100 orang, membunuh 99 orang, atau orang berbuat dosa yang sangat besar, tetap
diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa dosa syirik ini kok tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Alasannya karena orang yang berbuat syirik itu dia telah menghina Allah Subhanahu wa taala. Dia telah merendahkan, melecehkan Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun mungkin dia berbicara atau dia bilang kalau dia itu sangat mengagungkan Allah, tapi kalau dia berbuat kesyirikan, dia telah melecehkan Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa? Kita tahu bahwa satu-satunya yang menciptakan, satu-satunya yang mengurusi alam ini, satu-satunya yang merawat makhluk-makhluk ini, yang mengatur alam ini, yang memberi rizki, menyediakan segala fasilitas yang dibutuhkan oleh manusia, oleh seluruh makhluk, itu siapa? Allah. Jadi Allah itu perbuatannya, atau Allah itu kenapa berhak menjadi Tuhan? Ya karena memang Allah satu-satunya yang melakukan ini semua. Tidak ada selain Allah yang bisa lakukan ini. Yang bisa menciptakan hanya Allah. Yang bisa memberi rizki hanya Allah. Yang bisa mendatangkan kebaikan, menolak kemudaratan hanya Allah. Tidak ada satu makhluk pun yang ikut campur dalam masalah ini. Dan ini semua diyakini oleh hampir semua manusia. Kecuali mungkin orang ateis, itu pun karena kesombongan saja. Semua manusia mengakui bahwa hanya Allah yang menciptakan, yang memberi rizki, yang mengatur alam ini. Kok giliran untuk ibadah, giliran untuk menyembah, ada orang yang menyembah selain Allah. Padahal selain Allah itu tidak ada yang ikut campur dalam menciptakan alam ini. Kok disembah selain Allah? Kok disembah sosok ini, makhluk ini? Maka sama saja dia telah menyandingkan antara zat yang maha sempurna Allah dengan makhluk yang serba kekurangan. Serba kekurangan disejajarkan, disandingkan dengan yang maha sempurna yaitu Allah. Maka ini penghinaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Penghinaan bukan? Ini penghinaan, sama penghinaan luar biasa kepada Allah. Orang yang berbuat kesyirikan menyandingkan zat yang penuh dengan kelemahan yaitu makhluk dengan zat yang penuh dengan kesempurnaan yaitu Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, ada orang berdoa minta sesuatu kepada mayat. Jadi datang ke kuburan minta-minta kepada mayat yang ada di dalam kubur itu. Wahai Mbah Fulan, wahai Kiai ini, wahai Wali Fulan, tolong saya punya kebutuhan ini, saya punya keperluan ini, tolong saya. Mintanya kepada wali tersebut atau kepada kuburan itu. Maka sama saja dia telah menyamakan Allah dengan mayat tersebut. Kenapa? Karena namanya permohonan, minta sesuatu itu harusnya kepada Allah saja. Karena memang hanya Allah yang layak untuk dimintai. Allah yang maha sempurna segala sesuatunya, maka Allah layak untuk kita mintai. Pengen minta kebaikan, minta kepada Allah. Pengen minta terhindar dari keburukan, juga minta kepada Allah. Karena Allah layak untuk dimintai. Allah maha sempurna. Kok tiba-tiba dia minta pengen kebaikan kepada mayat, dia minta terhindar dari keburukan kepada mayat, berarti sama saja dia menyandingkan Allah dengan mayat tersebut. Ini penghinaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Syekh Abdurrahman Ibn Hasan, wajar kalau orang yang berbuat syirik itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia telah melakukan pelecehan, penghinaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebaliknya orang yang bertauhid, merekalah yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wa rabbaka fakabir ay adzimhu bit tauhid. Maka Tuhanmu agungkanlah, maksudnya agungkan dengan mentauhidkannya. Baik, dan levelnya semakin orang itu mengagungkan Allah, maka semakin kuat tauhid yang ada di dalam hatinya. Baik, kemudian wasiyabaka fatahhir, dan pakaianmu maka sucikanlah, ai tahhir a'malaka anis syirki. Ini penafsiran para ulama. Yang dimaksud dengan pakaianmu maka sucikanlah, ini ada dua penafsiran.
Penafsiran yang pertama, pakaian itu diartikan dengan pakaian pada umumnya, pakaian yang kita pakai ini. Ya, kita pakai baju, kita pakai jubah, kita pakai sarung, kita pakai, ini dinamakan dengan pakaian. Jadi memang kita dituntut untuk membersihkan pakaian ketika hendak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan syarat sahnya ibadah. Ya, syarat sahnya ibadah, pakaian itu harus suci dari najis, ya. Kalau pakaian itu terkena najis, maka ibadahnya tidak sah. Terkhusus ibadah-ibadah yang memang mensyaratkan harus adanya suci, ya. Ibadah-ibadah yang mensyaratkan harusnya ada kesucian, seperti sholat, seperti tawaf, ya, mengelilingi Ka'bah. Ini ibadah-ibadah yang memang mensyaratkan harus suci, pakaiannya, tempat ibadahnya, tempat sholatnya, termasuk badannya, ya, suci dari hadas maupun najis. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, wa thiyabaka fatahhir, dan ini juga yang dipilih oleh banyak ulama, yaitu sucikan amalan-amalanmu dari kesyirikan. Jadi pakaian itu memang bisa diartikan dengan amalan, ya. Sebagaimana Allah mengatakan, pasangan itu adalah pakaian bagimu, istrimu adalah baju bagimu, dan engkau adalah baju bagi dia. Jadi Allah ibaratkan dengan pakaian. Artinya apa? Masing-masing suami istri ini saling membutuhkan, saling menutupi, saling melengkapi dari perbuatan-perbuatan mereka. Jadi bukan bermaksud pakaian istri dipakai pakaian suami dipakai pakaian istri, bukan. Tapi maknanya adalah lebih kepada amalan, gitu ya. Nah, maka wa thiyabaka fatahhir bisa dimaknai dengan amalanmu maka sucikanlah. Sucikan amalan dari apa? Yaitu dari kesyirikan. Warrujza fahjur, ya. Warrujza yang dimaksud dengan ar-rujzu yaitu al-asnam. Wa hajruha tarkuha wal bara'atu minha wa ahliha. Ya. Perbuatan dosa tinggalkanlah, ya. Yang dimaksud dengan ar-rujz yaitu al-asnam, yaitu berhala-berhala itu maka tinggalkanlah. Yang dimaksud dengan tinggalkanlah yaitu al-bara'atu minha, berlepas diri darinya, wa ahliha, dan dari pelakunya. Baik, jadi kita ini seorang muslim dituntut untuk menjauhi yang pertama kesyirikan. Kesyirikan secara zatnya, perbuatan kesyirikan itu kita disuruh menjauhi. Ya, perbuatan kesyirikan contohnya apa? Ya, contohnya berdoa kepada mayit, memberikan sembelihan kepada penghuni laut, penghuni gunung, penghuni pohon. Jadi seorang menyembelih untuk tujuan mempersembahkan kepada sosok atau penghuni-penghuni itu. Nah, ini contoh perbuatan syirik. Nah, perbuatan seperti ini kita disuruh untuk jauhi. Jadi perbuatannya jauhi. Yang kedua, kita disuruh untuk menjauhi berhala-berhalanya. Jadi berhala-berhala kita disuruh menjauhi. Jadi kalau ada Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah dan itu diwujudkan dalam bentuk berhala, apakah itu patung, apakah itu gambar, atau apakah itu berhala yang disembah, wujud berhala itu pohon, kuburan, termasuk wujud berhala. Di zaman sekarang kan berhalanya itu bukan bentuk patung, tapi berhalanya malah bentuk kuburan. Jadi sudah sampai pada tingkat manusia itu menyembah kuburan. Kuburan dijadikan berhala. Nah, jadi nggak usah pakai bikin patung, tapi hanya kuburan itu sudah disembah. Ini juga kita disuruh untuk menjauhi. Jadi kalau yang pertama disuruh menjauhi yaitu perbuatannya, yang kedua wujudnya, berhala-berhalanya, patung-patungnya kita disuruh untuk menjauhi. Jangan simpan patung, jangan koleksi berhala, termasuk simbol-simbol, ya, simbol-simbol berhala kita disuruh untuk menjauhi. Mungkin gambar-gambar berhala yang ada di perangkat, ya, perangkat
elektronik dan seterusnya. Ini juga harus kita jauhi simbol-simbol kekafiran, simbol-simbol berhala itu. Termasuk yang disuruh menjauhi adalah pelaku-pelakunya, orang-orangnya. Jadi ada 3 yang kita disuruh untuk menjauhi. Yang pertama perbuatan kesyirikan, yang kedua wujud berhala atau simbol-simbol berhalanya, yang ketiga pelaku-pelaku kesyirikan ini kita disuruh untuk menjauhi. Ini baru tercapailah orang-orang yang menjauhi kesyirikan. Jadi kalau ada orang yang betul dia menjauhi perbuatan syirik, tapi sama orang yang berbuat syirik akurnya luar biasa, saling mengasihi, saling mencintai. Ya. Ini tidak dibolehkan dalam agama kita. Kita hanya boleh saling mencintai kepada sama-sama orang-orang yang bertauhid, sama-sama muslim. Kalau kepada orang kafir tidak boleh sama sekali ada perasaan mencintai. Ya, ada perasaan mencintai ini sama sekali tidak boleh. Kalau perasaan atau perbuatan tanggung jawab moral, sosial, maka ini tidak masalah. Tapi kalau sudah perasaan hati, yaitu berupa mencintai, maka ini tidak diperbolehkan kepada orang-orang kafir. Mungkin ada seorang anak yang muslim, kemudian orang tuanya kafir, orang tuanya masih kafir, maka secara tanggung jawab dia wajib untuk berbakti, wajib untuk membantu orang tuanya, wajib berbakti kepada orang tuanya. Segala apa yang dibutuhkan orang tuanya dia penuhi semampu anak tersebut. Tapi kalau sudah perasaan yang mencintai, maka ini sudah tidak diperbolehkan, ya. Apalagi kalau orang tua itu sudah meninggal dunia, ya. Orang tua itu sudah meninggal dunia, maka tidak boleh sama sekali dia merasa cinta kepada orang tua tersebut. Kalau dia masih hidup, orang tuanya masih hidup, dia ada perasaan cinta karena dia sangat berharap orang tuanya mendapatkan hidayah, ini tidak masalah. Tapi kalau sudah meninggal dunia maka sama sekali terputus, ya. Baik. Maka tidak boleh seorang muslim menampakkan loyalitasnya kepada orang-orang kafir, orang-orang yang menyembah berhala. Orang-orang yang menyembah berhala ini harus dijauhi. Kenapa? Karena namanya teman itu paling banyak bisa mempengaruhi. Orang yang paling banyak mempengaruhi adalah teman. Kalau teman dekatnya menyembah berhala, tidak ada yang menjamin kalau dia tidak terpengaruh dengan temannya itu. Maka agama kita menutup semua celah yang bisa orang itu terpengaruh dari kesyirikan, yaitu apa? Berteman dengan orang-orang yang berbuat kesyirikan. Maka jauhi segala hal tersebut yang mengantarkan kepada kesyirikan. Termasuk ini simbol-simbol kesyirikan, simbol-simbol kekafiran, kita disuruh menjauhi. Kenapa? Tidak ada yang menjamin kalau kita itu bebas tidak terpengaruh, ya. Namanya hati itu lemah, sedangkan syaitan itu terus menggoda, merayu agar kita itu terpengaruh dari kesyirikan, terpengaruh terhadap kesyirikan. Supaya bebas dari pengaruh-pengaruh, maka jauhi, ya, itu lebih aman daripada sok-sokan dekat-dekat dengan perkara-perkara kesyirikan tapi ternyata terpengaruh, tidak ada yang menjamin dan risikonya sangat besar. Makanya Rasulullah SAW selalu mencegah segala pintu yang mengantarkan kepada kesyirikan. Pengagungan yang berlebihan, ketundukan kepada makhluk yang berlebihan, ini dilarang oleh Rasulullah SAW karena khawatir itu akan berpengaruh kepada ketundukan yang berlebihan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan di zaman sekarang ini, ya, kita belum sempurna untuk menjauhi, meninggalkan baik itu simbol-simbol kesyirikan, baik itu menjauhi pelaku-pelaku kesyirikan. Ya, ini kekurangan kita di zaman sekarang. Kita mengakui bahwa masih banyak hal-hal yang berbau kekafiran, berbau kesyirikan itu masih dilakukan oleh kaum muslimin.
Contohnya apa? Ya mungkin hal-hal yang kita anggap sepele seperti penanggalan. Ya, penanggalan ternyata kaum muslimin masih memakai penanggalan apa? Masehi. Penanggalan Hijriah ketika ditanya nggak hafal sama sekali. Ya, bulan apa saja penanggalan Hijriah dari bulan Muharram sampai bulan sampai bulan Dzulhijjah. Nah, kadang-kala kaum muslimin ada yang tidak hafal, ya, tapi kalau disuruh menyebutkan penanggalan Masehi hafal. Nama-nama Masehi itu kan nama-nama berhala. Ya, ada nama dewa ini, dewa itu hafal. Tapi giliran nama-nama penanggalan Hijriah tidak hafal. Termasuk mungkin liburnya, ya, libur bersamanya itu kadang-kala masih juga mencontoh orang-orang kafir. Gaya pakaiannya, gaya yang lainnya, walaupun tidak sampai pada kekafiran, tidak sampai pada kesyirikan, tapi kita dituntut untuk sebisa mungkin menjauhi segala hal yang mengarah kepada kekafiran. Bahkan banyak kaum muslimin yang terang-terangan itu masih mengikuti, bahkan hal-hal yang merupakan perkara agama pun diikuti oleh sebagian kaum muslimin. Ini tentunya perkara yang sangat berbahaya, dan memang sudah menjadi sunnatullah kalau ada sebagian dari umat Rasulullah yang mengikuti orang-orang kafir. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law salaku juhri dabbin la salaktumuhu. Qulna ya Rasulullah al yahudi wan nasara, qala faman. Ya, sungguh kalian akan betul-betul, ya, ini penegasan la tattabi'anna. Ini menggunakan beberapa penegasan dengan huruf lam, dengan nun tasydid di akhirnya. Kalau dalam bahasa Arab ini kalimat yang menunjukkan penegasan. Contohnya apa? Atau maknanya apa? Sungguh benar-benar kalian akan mengikuti. Jadi ini menunjukkan apa? Seakan-akan Rasulullah sudah bersumpah, ya. Rasulullah bersumpah, seakan-akan sudah bersumpah bahwa kalian pasti akan mengikuti orang-orang sebelum kalian, yaitu ajaran-ajaran orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Seandainya mereka masuk ke dalam lubang biawak pun kalian akan ikut masuk. Para sahabat bertanya, apakah mereka orang-orang ajaran yang diikuti itu orang-orang Yahudi dan Nasara? Faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Dan Rasulullah menegaskan seperti ini, tujuannya bukan hanya beliau memberitahu lalu selesai, bukan. Ketika beliau menegaskan seperti ini, tujuannya agar hati-hati, ya. Kenapa beliau menegaskan? Supaya kita itu selalu waspada dan hati-hati. Makasih. Bahwa akan ada suatu zaman, akan ada suatu masa, dan ini belum ada di masa Rasulullah, ya. Di masa Rasulullah, di saat Rasulullah menyampaikan pesan ini, semua orang sedang bertauhid, ya. Tidak ada kaum muslimin yang ikut-ikutan dengan orang Yahudi, dengan orang Nasara. Bahkan di masa itu justru mereka paling benci dengan Yahudi, paling benci dengan Nasara. Baik. Belum terjadi di masa beliau, tapi beliau sampaikan ini menunjukkan bahwa nanti sepeninggalan Rasulullah akan ada suatu zaman orang-orang Islam mengikuti Yahudi dan Nasara. Kapan zaman itu? Nanti atau sekarang? Atau di zaman kita sudah terjadi? Di zaman kita sudah terjadi. Berarti kita termasuk orang yang menemui pesan ini atau menemui ramalan Rasulullah ini, ya. Beliau menyampaikan itu karena dari wahyu. Beliau tahu akan terjadi seperti itu, dan kita mendapati zaman itu. Apa yang harus kita lakukan ketika mendapati zaman seperti itu? Hati-hati, karena akan ada dari umatnya yang mengikuti seperti itu. Kalian jangan ikut-ikutan. Sekalipun yang ikut-ikutan orang kafir, mereka banyak. Jumlah orang yang ikut dengan orang kafir, yang ikut-ikutan dengan Yahudi dan Nasara itu sangat banyak. Walaupun kalian sedikit, jangan pernah tergiur, jangan pernah ikut-ikutan.
Ini tujuan beliau menyampaikan hadis ini agar kita waspada. Dan memang terjadi dari kalangan kaum muslimin ada yang mengikuti orang-orang Yahudi dan Nasara. Bahkan lebih senang di barisan orang Nasara, orang Yahudi daripada di barisan kaum muslimin. Dan tentunya kalau ada orang seperti ini, tentu di dalam hatinya ada kemunafikan. Casingnya muslim, KTP-nya muslim, dia mengaku dia orang Islam, tapi sebetulnya hatinya adalah hati orang-orang munafik. Dan itu banyak. Dan orang-orang munafik di zaman kita adalah orang-orang liberal. Jadi orang-orang munafik di zaman kita ini orang-orang liberal. Kalau di mana ada orang liberal, itulah orang munafik. Ya, hatinya hati munafik. Dia mengaku dirinya muslim, tapi liberal. Semua agama sama, semua agama masuk surga, itu orang munafik. Ya, orang-orang liberal. Baik. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, wa akhadha ala hadza 10 sinin yad'u ila tauhid wa ba'dal asri urija bihi ila sama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah selama 10 tahun mengajak kepada tauhid. Jadi tadi semenjak beliau diperintahkan kum fa'andir, maka beliau mulai memberi peringatan dari kesyirikan, mengajak kepada tauhid selama 10 tahun. Dan selama 10 tahun itu belum ada syariat atau perintah apapun. Bayangkan selama 10 tahun concernnya beliau hanya mencegah syirik, mendakwakan agar tauhid selama 10 tahun, Masya Allah. Seperti itu terus mengingatkan manusia jangan berbuat kesyirikan. Tuhan-Tuhan yang kalian sembah itu tidak bisa apa-apa, tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan mudarat. Berbagai cara dilakukan, fokusnya hanya untuk mendakwakan tauhid. Baru setelah 10 tahun wa ba'dal asri urija bihi ila sama. Setelah 10 tahun barulah beliau diperjalankan menuju langit. Peristiwa yang kita kenal dengan Isra Mi'raj. Disitulah baru beliau mendapatkan wahyu perintah untuk amalan yang lain, ya, untuk syariat yang lain. Dan syariat pertama kali setelah tauhid adalah ibadah sholat, ya. Allahu alam bishawab. Ini pembahasan tentang Isra wal Mi'raj, masa-masa beliau mendapatkan perintah sholat, dan itu tentunya di masa-masa beliau sangat sulit, atau di masa beliau sangat sedih karena ditinggal wafat oleh istri beliau dan juga ditinggal wafat oleh paman beliau Abu Thalib. Yang dua orang ini mereka yang mengayomi dan mendukung dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibunda Khadijah dengan hartanya mendukung Nabi Muhammad. Adapun pamannya Abu Thalib dengan kekuasaannya, dengan kedudukannya melindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dua-duanya meninggal dunia di tahun yang sama. Di tahun 10 bukan 10 Hijriah ya, tapi 10 kenabian. Ya, di tahun 10 kenabian. Nah, itulah beliau diperjalankan ke langit untuk menerima perintah salat, ya. Allahu alam, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan akan datang. Baik, sebelum azan langsung saja kita bacakan pertanyaan, kemudian kita tutup. Kalau suami sudah mu'alaf, anak dan istrinya masih kafir, apakah masih boleh tinggal serumah? Kemudian secara agama, kalau cerai suami yang sudah mu'alaf, anak-anaknya yang masih Buddha atau masih agama lain, harus ikut siapa? Baik. Kalau suaminya sudah mu'alaf dan anak dan istrinya masih agama lain, agama atau masih kafir, apakah boleh tinggal serumah? Maka jawabannya tidak boleh, ya. Tidak boleh. Suami ini karena di pertanyaan ini agamanya disebutkan, ya. Agama selain Yahudi dan Nasara. Nah, kalau agamanya ini kita baca saja, agamanya Buddha kan, ya, agamanya Buddha.
maka suami wajib pisah dengan istri yang masih kafir, istri yang masih agama Buddha itu. Tidak boleh tinggal serumah, harus pisah. Sambil kalau pengen mendakwai istri ya setelah berpisah itu sambil dia dakwai, siapa tahu istri dapat hidayah baru dia bisa kembali lagi dengan istrinya itu. Tapi kalau istrinya masih beragama Buddha ini, suami harus pisah, tidak boleh bersama istri ini. Kecuali kalau ahlul kitab ya, wanita ahlul kitab, wanita dari agama Yahudi dan Nasara, maka boleh suami yang muslim ini menikahi atau menjadi suami istri dengan wanita ahlul kitab. Ini boleh. Tapi kalau selain ahlul kitab seperti Buddha, Hindu ataupun agama yang lain selain Yahudi dan Nasara, maka tidak boleh. Dalam agama kita yang dibolehkan laki-laki boleh nikah dengan ahlul kitab ya. Adapun wanita muslimah sama sekali tidak boleh kecuali hanya dengan orang Islam. Ini perbedaannya ya. Kalau laki-laki muslim atau ini dia sudah mu'alaf, berarti dia sudah muslim, maka dia boleh nikah dengan wanita Yahudi atau wanita Nasrani. Adapun wanita muslimah, dia tidak boleh menikah dengan orang kafir siapapun ya. Kecuali orang itu masuk Islam baru boleh menikah. Baik. Kalau anak-anaknya ya tetap menjadi tanggung jawab suami ini ya, karena itu anak-anaknya dia, ayahnya yang bertanggung jawab untuk menafkahi anak-anaknya. Kalau anak-anaknya boleh tinggal bersama suaminya, yang tidak boleh itu cuma istrinya. Kalau anak-anaknya silakan tinggal bersama suaminya dan suaminya yang menafkahi anak-anak walaupun kafir. Sampai kapan? Sampai mereka usia balik ya. Kalau sudah usia balik, suami dikasih pilihan mau terus menafkahi atau berhenti, tidak masalah. Sudah diperbolehkan untuk berhenti, tidak menafkahi lagi anak-anak ini. Termasuk orang Islam ya. Orang tua ketika anak sudah balik itu dikasih pilihan, terserah mau nafkahi lagi atau udah ya terserah. Jadi anaknya sudah balik, silakan usir dari rumah gitu. Kalau tega gitu kan. Kalau nggak tega ya terus dinafkahi. Artinya apa? Ya orang tua harus sudah mempersiapkan anak itu ketika balik harusnya udah bisa mandiri gitu. Syariat kita tuh inginnya begitu. Orang tua itu menyiapkan anaknya di saat usia balik itu sudah mandiri. Usia udah orang tua udah nggak tanggung jawab lagi. Harusnya begitu. Nah, kalau sudah balik belum mandiri ya salah siapa? Salah siapa kira-kira? Salah orang tua, maka salah sendiri ya, terus menafkahi gitu ya. Dan insya Allah pahala ya, bukan berarti orang tua anak yang sudah balik menafkahi ya, pahala insya Allah ya, itu termasuk nafkah yang pahala. Tapi beda ya pahalanya antara pahala wajib sama pahala sunnah. Kalau anaknya sudah balik, pahalanya bukan pahala wajib lagi, tapi pahala sunnah. Adapun anaknya yang belum balik itu pahala wajib. Baik. Anak-anaknya ikut siapa ya? Anak-anak itu ketika masih kecil, ketika belum balik tetap ikut ibunya ya. Anak-anak ketika belum balik tetap ikut ibunya. Tapi kalau anak-anak itu sudah usia balik, maka dikasih pilihan, dia mau ikut ayahnya atau mau ikut ibunya ya. Jadi tidak ada paksaan dalam masalah itu. Tentunya karena ibunya masih kafir, ya bapaknya harus memperhatikan pendidikan anaknya, memperhatikan kehidupan anaknya. Jangan sampai anaknya diajari untuk ke tempat ibadah agama lain ya. Anaknya diajari di sekolahan agama lain. Nah, itu suami punya hak untuk melarang itu. Kenapa? Karena dia yang menafkahi, ini anak punya dia yang menafkahi anak itu, maka dia berhak untuk melarang anak ini jangan dipengaruhi dengan agama tersebut ya. Sampai anak itu usia balik baru dikasih pilihan ya. Allahu a'lam bishawab. Baik, langsung saja kita akhiri dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.